Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Anam. Saya akan mempresentasikan salah satu negara di Eropa, yaitu negara Prancis. Alasan saya memilih negara Prancis adalah karena Prancis ini sangat terkenal dengan bangunan-bangunannya yang indah, estetik, terus kota di dunia terkenal dengan seni dan lukisannya. Maka makanan-makanannya ini juga beragam dan sangat unik. Barangkali kita juga mau ikut tren kabur aja dulu ke sana. Ada banyak pembahasan sebenarnya, banyak fakta-fakta yang menarik tentang negara Prancis ini. Tetapi saya meluncurkan menjadi 5. Nah, yang pertama ada sejarah singkat terlebih dahulu. Nah, sebelum seperti negara sekarang, Prancis dulunya dihuni oleh bangsa Galia. Bangsa Galia ini merupakan bangsa yang sangat nomaden gitu. Nah, terus setelah bangsa Galia ini diserang atau ditaklukkan oleh kekaisaran Romawi kuno. Nah, setelah Romawi kuno ini runtuh, digantikan menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang bernama Franka. Nah, nama kerajaan ini menjadi asal usul bagi negara Prancis. Nah, setelah itu pada tahun 1789 terjadi revolusi Prancis. Revolusi ini terjadi karena warga Prancis merasa hak-hak mereka itu telah diambil oleh pemerintahan yang sewenang-wenang. Kebebasan mereka telah dicuri, maka terjadilah revolusi Prancis. Ini sebagai bentuk perlawanan rakyat-rakyat kepada pemerintah. Nah, setelah itu muncul salah satu pahlawan yang sangat kita kenal, yaitu Napoleon Bonaparte, yang merupakan militer yang sangat kuat pada saat itu. Walaupun kebijakan-kebijakannya itu bersifat otoriter atau kemauan sendiri saja, tetapi pada saat itu kebijakan-kebijakan dia sangat penting pada saat itu bagi bangsa Eropa. Setelah itu Prancis menjadi demokrasi. Jadi bisa dibilang negara Prancis itu sejarahnya sangat panjang gitu ya, dimulai dari bangsa Galia, kekaisaran Romawi, kerajaan-kerajaan kecil. Mungkin itu dari sejarah Prancis. Yang kedua ada fakta umum tentang negara Prancis. Bahasa resmi Prancis adalah bahasa Prancis. Sebelum bahasa Prancis, negara-negara Prancis itu bahasanya itu banyak gitu ya. Nah, tetapi setelah terjadi revolusi, bahasanya itu menjadi satu, yaitu bahasa Prancis yang digunakan di seluruh negaranya hingga saat ini. Mata uang yang dipakai adalah euro. Sebelum euro, Prancis memakai mata uang French. Nah, penduduknya sekitar 67 juta orang. Jadi Prancis ini merupakan salah satu negara dengan penduduk paling banyak di Eropa. Nah, untuk sistem pemerintahannya ada republik bersifat demokratis seperti Indonesia, karena Prancis itu memegang 3 prinsip, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, 3 prinsip itu hingga sampai sekarang masih mereka pegang. Nah, letaknya di Eropa bagian barat dan iklimnya itu sejuk, tidak terlalu panas. Jadi di Prancis itu jika musim panas tetapi tidak terlalu panas, tetapi jika musim dingin sangat dingin. Next ke budaya dan kebiasaan. Prancis itu dikenal dengan kota seni mode dunia. Karena apa? Kita juga tahu ya, kayak brand-brand terkenal itu asalnya dari Prancis, kayak brand tas, brand baju, Uniqlo, Dior, yang kayak gitu, Gucci, Dior itu dari Prancis. Nah, Paris juga dikenal sebagai kota mode dunia. Gak heran juga kalau misal banyak seniman yang lahir di kota ini. Museum dan galeri seni sangat banyak. Di Prancis itu tercatat ada sekitar 2000 museum. Nah, yang sangat kita ketahui ada salah satu museum, yaitu Museum Louvre, yang menyimpan ini lukisan Mona Lisa. Fakta menariknya, Prancis itu setiap tahunnya dikunjungi oleh 90 juta wisatawan dari seluruh dunia. Nah, orang di sana itu suka berdiskusi dan santai, sama seperti di Indonesia kayak nongkrong-nongkrong gitulah. Jadi kayak ngopi, terus juga faktanya mereka itu suka membahas tentang politik. Nah, maka budayanya dihargai di banyak negara. Next kita ke makanan khas. Prancis terkenal dengan makanannya yang enak. Ada sekitar 2000 jenis keju di sini. Nah, yang pertama ada croissant dan baguette yang sangat
Nah itu jadi luarnya tuh keras, tetapi pas di dalamnya empuk sama kriuk gitu lah, crispy. Nah churros sering dinamakan makan manis atau gurih. Mereka juga punya ratusan jenis keju. Nah ada fakta yang menarik di sana juga. Kalau setiap hidangan makanan itu pasti setelahnya mama minumnya itu anggur, pasti anggur. Escargot adalah seafood yang dimasak dan ada juga makanan yang sering yang setiap makanan itu sering disajikan dengan anggur. Ada juga salah satu makanan yang pernah ada orang Indonesia yang datang ke sana, rasanya itu mirip seblak gitu. Namanya itu ratatouille. Oh iya, ratatouille. Next kita ke pembahasan terakhir. Prancis juga terkenal dengan Menara Eiffel ya, itu menjadi ikon utama negara Prancis, negara yang sangat romantis. Nah terus Museum Louvre yang menyimpan lukisan Mona Lisa, World Saint Michel berdiri megah di tengah laut. Bangunan ini tuh seperti bihara, tempat bihara, tapi di tengah laut, jadi seperti tuyul-tuyul yang di tengah laut. Nah jika si air lautnya sedang surut, maka maka wisatawan bisa mengunjunginya. Nah, terus ada Arc de Triomphe, simbol kemenangan sejarah. Itu gini, gerbang di tengah jalan gerbang. Nah, itu teh simbol tentang kemenangan sejarah untuk menghargai sejarah Prancis, pahlawan Prancis yang telah berjuang pada masa revolusi. Nah, dan yang terakhir ada Versailles atau yang mencerminkan kemewahan kerajaan lama. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan tentang negara yang berikut satu ini. Barangkali kita mau ke sana gitu. Sekian potret. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya Kita dulu itu berangkat nak. Ayo. Seperti yang kita ketahui, patung Liberty itu merupakan salah satu patung yang menjadi ikon dari Amerika Serikat. Tapi patung tersebut diberi oleh Prancis. Hubungan bilateral apa yang dijalani oleh kedua negara tersebut dan alasan Prancis mengirimkan patung Liberty ke Amerika? Siap, terima kasih pertanyaannya. Patung Liberty itu memangnya sebenarnya itu pada masa itu negara Amerika dan Prancis itu seperti sekutu gitu. Nah, jadi patung Liberty ini sekedar pemberian saja, pernah baca gitu, sekedar pemberian saja. Tetapi mungkin kalau ada mungkin selebihnya kurang tahu ya itu tuh dikasihnya karena apa. Tapi pernah baca itu mah cuma dikasih aja sama Prancis ya. Gitu. Silakan cukup dah Pak. Kira-kira kenapa Prancis dataran disebut La Hexagon? Yang dijuluki La Hexagon. Kenapa Prancis dataran disebut La Hexagon? Jujurnya saya itu tidak mendalami tentang ini, jadi kurang tahu, maaf tidak bisa terjawab karena keterbatasan pengetahuan. Ayo warna kulit Prancis kenapa? Orang Prancis itu rata-rata putih ya, terus matanya juga biru sebagaimana leluhur mereka di Eropa. Rata-rata di Eropa itu seperti itu. Bilangnya apa? Persamaan Prancis. Apa persamaan Prancis? Pertanyaannya seperti cukup jika tidak ada yang ingin. Ini Rifki menanya. Sok, Rifki. Apa yang revolusi Prancis dengan revolusi yang lainnya pada abad ke-18? Apa yang membedakan dan revolusi pada yang lainnya? Revolusi Prancis itu tadi alasannya juga karena pemerintahan yang sewenang-wenang, hak-hak warga Prancis itu dibawa, jadi semua urusan itu diatur oleh pemerintah. Maka revolusi Prancis ini fokusnya pada mengambil kembali hak-hak rakyat, dan rakyat itu seperti berusaha istilahnya menggulingkan pemerintahan pada masa saat itu. Cukup demikian. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.